Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawalia, kelas 5C, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan, komponen, dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini. Yang pertama, kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang memiliki kedudukan cukup sentral dalam pengembangan pendidikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan landasan yang kuat dalam pengembangan kurikulum agar pendidikan dapat menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas. Adapun yang menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum, yang pertama, landasan filosofis. Filsafat membahas segala permasalahan manusia, termasuk pendidikan yang disebut filsafat pendidikan. Filsafat memberikan arah dan metodologi terhadap praktik-praktik pendidikan. Sedangkan praktik-praktik pendidikan memberikan bahan-bahan bagi pertimbangan filosofis. Yang kedua, landasan psikologis. Dalam proses pendidikan yang terjadi adalah proses interaksi antara individu. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena kondisi psikologisnya. Kondisi psikologis sebenarnya merupakan karakter psikofisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku interaksi dengan lingkungannya. Yang ketiga, landasan sosial budaya. Kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Dengan pendidikan diharapkan muncul masyarakat yang tidak asing. Dengan pendidikan diharapkan lahir manusia-manusia yang bermutu, mengerti dan mampu membangun masyarakat. Yang keempat, landasan yuridis. Kurikulum pada dasarnya adalah produk yuridis yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional atau RI Republik Indonesia. Yang selanjutnya, komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Yang kedua, komponen isi atau materi pembelajaran. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki anak didik. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek yang baik dengan berhubungan dengan pengetahuan atau materi pembelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Yang ketiga, komponen metode atau strategi. Strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubung dengan implementasi kurikulum. Yang keempat, komponen evaluasi. Tujuan evaluasi yang komprehensif dapat ditinjau dari 3 dimensi, yaitu dimensi formatif, sumatif, dan dimensi kedua atau proses produk, dan dimensi ketiga. Selain itu, kurikulum ditinjau dari segi historis, yakni berbagai kurikulum sebelumnya yang dipandang oleh antecedia. Dalam pengembangan kurikulum dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Justru menciptakan implementasi kurikulum di suatu lembaga pendidikan sangat mungkin terjadi penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lainnya.
5 prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, prinsip relevansi. Secara internal, bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum, tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum, mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang keempat, prinsip efisien. Mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber lainnya yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Yang kelima, prinsip efektivitas. Mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.